Selamat datang di channel Ayo Pasti Bisa, channel tambahan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang soal-soal tryout 1 dari buku Detik-Detik TKA Fisika. Baiklah, kita mulai dengan soal nomor 25. Jadi soal nomor 25 ini tentang torsi pada turbin air, di mana rumus torsi yaitu tau itu sama dengan F dikali dengan R, di mana F adalah gaya dan R adalah lengan gaya. Nah, dari data di atas kita mengetahui bahwa baling-balingnya itu punya jari-jari 0,5, sehingga di sini jari-jarinya R itu sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita baca pernyataan yang pertama dari soal nomor 25. Jika gaya tumbukan air pada setiap baling-baling 300 Newton, momen gaya pada baling-baling tersebut adalah sebesar 150 Newton meter. Nah, sekarang kita hitung. Untuk pernyataan pertama, tau 1 itu sama dengan F1 dikali dengan R1. Nah, di sini F1-nya sebesar 300 Newton, maka ini sama dengan 300 dikali dengan R-nya yaitu 0,5. Jadi 300 dikali dengan 0,5, maka ini akan sama dengan satu angka di belakang koma hilang komanya, kemudian nolnya kita coret 1, sehingga tertinggal 30 dikali dengan 5. Maka ini akan sama dengan 30 dikali 5 berarti 3 kali 5 15. Kita tambahkan 01, jadi hasilnya adalah, berarti pernyataan yang pertama tepat. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Jika kecepatan aliran air naik dan gaya tumbukan menjadi 400 Newton, momen gaya pada sudu akan naik menjadi 200 Newton meter. Nah, sekarang kita hitung untuk tau yang kedua, ya. Jadi tau 2 ini sama dengan F2 berarti dikali R2. F2-nya 400. Kemudian R-nya 0,5. 01 hilang, ini komanya juga hilang. Jadi 40 dikali 5 ini sama dengan 200 Newton meter. Nah, pernyataan kedua juga tepat. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Jika panjang sudu baling-baling diperpanjang menjadi 0,7, berarti ini R-nya diganti. Dengan gaya tumbukan yang sama, momen gaya per sudu bertambah. Nah, awalnya sebelum dirubah, momen gayanya sebesar 150 Newton meter. Sekarang kita hitung taunya setelah panjang sudu baling-balingnya dirubah menjadi 0,7 meter. Kita hitung tau 3-nya. Jadi tau 3 ini sama dengan gaya awalnya yaitu 300 Newton. Berarti ini sama dengan 300 dikali dengan sudu baling-balingnya setelah dirubah 0,7 berarti dikali dengan 0,7. Ini komanya hilang, nolnya juga hilang. 3 kali 7 21, maka ini sama dengan 210 Newton meter. Nah, yang diminta di sini adalah pertambahan momen gayanya di sini. Benar apa enggak 20? Nah, sekarang kita hitung. Yang pertama tadi 150, yang kedua 210. Berarti pertambahan taunya itu sama dengan 210 dikurangi dengan 150. Maka ini akan menjadi 60
Newton meter, sehingga pernyataan yang ketiga tidak tepat. Kita lanjut ke soal nomor 26. Soal nomor 26 ini tentang piston hidraulis. Kita akan pakai hukum Pascal untuk menyelesaikan soal ini, yaitu F1 dibagi dengan A1 ini akan sama dengan F2 dibagi dengan A2. Kalau kita anggap 1 itu yang penampang kecil, kemudian 2 penampang besar, maka dari soal ini kita mengetahui bahwa penampang kecilnya gayanya sebesar 6.000 Newton, kemudian penampang besarnya gayanya 150.000 Newton. Berarti dari sini kita tahu bahwa F1 itu sama dengan 6.000 Newton. Kemudian F2 ini akan sama dengan 150.000 Newton. Dari persamaan ini maka A2 per A1 itu sama dengan F2 per F1. Jadi kita bandingkan gaya pada penampang besar dengan gaya pada penampang kecil. Ini akan sama dengan 150.000 dibagi 6.000. Sama-sama punya 0, 3 di atas dan di bawah. Kita buang nolnya, kita coret ya. Jadi tinggal 150 dibagi dengan 6. Maka ini akan sama dengan 25. Jadi A2 berbanding A1 itu sama dengan 25. Artinya A2-nya itu harus sama dengan 25 kali A1. Nah, sekarang kita pilih dari opsi jawaban ini yang perbandingan keluaran dan masukannya itu 25 ya. Yang A 2 dibagi 0,1 berarti 20 ini. Ini 20 nih. Kemudian yang B luas penampangnya 0,2 dan 2 berarti 2 dibagi 0,2. Ini akan sama dengan 20 dibagi 2 berarti 10. Kemudian yang ini 0,2 dan 5. Berarti 5 dibagi 0,2 tambah 0,1 50 bagi 2. Maka ini sama dengan 25. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 27. Jadi soal nomor 27 ini membahas tentang tekanan hidrostatik, di mana rumusnya nanti yang akan kita pakai adalah pH tekanan hidrostatik itu sama dengan massa jenisnya Rho dikali dengan G dikali dengan H. Nah, dari soal ini kita mengetahui bahwa ada tekanan hidrostatik maksimum dari suatu dinding bendungan sebesarnya 160.000 Pascal. Kemudian percepatan gravitasinya yaitu 9,8. Nah, sekarang kita akan cek masing-masing pernyataan dari soal ini, yaitu pernyataan yang pertama, meninggikan bendungan hingga 20 meter. Nah, berarti sekarang kita lihat apakah ini bisa untuk menjadi solusinya. Jadi kita gunakan persamaan tekanan hidrostatik TH1 itu sama dengan Rho kali K dikali dengan H1. Rho-nya adalah 1000 untuk air ya. Berarti 1000 dikali dengan 9,8 dikali dengan H-nya, yaitu tadi dinaikkan 20 meter dikali dengan 20 meter. Maka ini akan sama dengan ini nolnya hilang, komanya hilang, berarti ini sama dengan 8 kali 2 16 ya. Kemudian 9 kali 2 18 tambah 1 tadi berarti 196. Ini ada 03, tambahkan di sini berarti
1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini. Tekanan hidrostatik yang dihasilkan bila meninggikan sampai 20 mm itu sebesar 196.000. Sementara tekanan hidrostatik maksimalnya adalah 160.000. Sehingga pernyataan yang pertama ini adalah salah. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Mengurangi tinggi air 0,7 meter agar tekanan turun dari 166.600 menjadi 150.000. Nah, sekarang kita cek. Sebelumnya, dari data kita tahu bahwa ketinggian daripada bendungan itu adalah sebesar 17 meter. H0-nya dari bendungan itu sama dengan 17 meter. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua ini. Berarti kalau kita hitung tekanan hidrostatiknya pH2 ini sama dengan Rho-nya 1000, G-nya 9,8 dikali dengan H-nya dikurangi 0,7. Berarti 17 dikurangi dengan 0,7. 17 dikurangi 0,7 itu sama dengan 16,3. Nah, maka ini tekanannya akan sama dengan 16,3 dikali dengan 9,8, berarti di sini kita cari ya. Sehingga komanya geser ke kanan sampai 3 kali. Maka hasilnya ini kan sama dengan 159.740 PA. Nah, sekarang kita bandingkan. Ternyata tekanan yang dihasilkan kurang dari tekanan maksimum. Maka pernyataan yang kedua ini benar. Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Jadi kalau kita hitung pH 3-nya ini sama dengan 1000 dikali dengan 9,8 dikali dengan ketinggiannya dirubah menjadi 16,5. Maka ini akan sama dengan, kalau kita hitung hasilnya 161.700 PA. Nah, ini lebih besar daripada batas maksimum, sehingga yang ketiga ini salah. Kemudian kita lihat pernyataan yang keempat. Membangun spillway, saluran pelimpas tambahan agar tinggi air tetap di 15,5 meter. Nah, sekarang kita hitung. Jadi pH 4 ini sama dengan 1000 dikali dengan 9,8 dikali dengan 15,5. Maka ini akan sama dengan, maka kalau ini kita hitung akan sama dengan 151.900. Nah, ini berada di bawah tekanan maksimal yaitu 160.000. Sehingga ini pernyataan yang keempat membuat spillway ini benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang kelima. Memperkuat dinding bendungan agar menahan tekanan hingga 200 PA. Nah, ini bukan solusi jangka pendek. Ini adalah solusi jangka panjang. Sehingga pernyataan yang paling tepat itu adalah pernyataan yang kedua dan pernyataan yang keempat. Baik, sekarang kita bahas soal yang nomor 28. Jadi soal nomor 28 ini kita akan menggunakan konsep hukum kontinuitas, yaitu Q, debit aliran, itu sama dengan luas penampang dikali dengan V. Kemudian kita juga akan menggunakan hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah dengan setengah Rho V1 pangkat 2 itu sama dengan P2 ditambah dengan setengah Rho V2.
2 pangkat 2. Baik, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Jika luas penampang pipa 0,28 meter pangkat 2, kecepatan aliran air yang masuk ke turbin 2,14. Di sini dinyatakan bahwa sungai yang dibendung memiliki debit rata-rata 0,6, berarti Q-nya sama dengan 0,6. Sehingga untuk pernyataan yang pertama kita tulis bahwa A-nya 0,28 dan Q-nya di situ tadi sudah kita lihat adalah 0,6. Maka V itu sama dengan, kalau kita lihat dari persamaan ini, adalah Q dibagi dengan A, atau ini akan sama dengan Q-nya 0,6 dibagi dengan A-nya sebesar 0,28. Nah, di sini di bawah 2 angka di belakang koma, kemudian di atas 1 angka di belakang koma. Supaya komanya hilang, tinggal kita geser ke kanan 2 kali, kemudian di atas juga kita geser 2 kali. Maka di atas menjadi 60, kemudian yang di bawah menjadi 28. Sehingga 60 dibagi 28 itu hasilnya adalah 2, sama dengan 2 kali 28 itu 56, berarti sisa 4 ya. 40 bagi 28 1, berarti 2,1 sekian. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua ini menyatakan bahwa meskipun luas pipanya tidak berubah atau konstan, debit aliran yang keluar sama, tapi kecepatannya bertambah. Nah, sekarang kita lihat di dalam pipa yang sama, kecepatannya bertambah, kemudian debit alirannya sama. Sekarang kita lihat di sini. Dari hukum kontinuitas, bahwa debit aliran dalam suatu aliran itu sama, yaitu Q1 sama dengan Q2. Berarti dari sini A1 V1 itu sama dengan A2 V2. Jadi kalau di sini pipanya kecil, otomatis kecepatannya besar. Ketika pipanya besar, maka kecepatannya kecil untuk menjaga kesamaan debit aliran itu. Jadi kalau pipanya sama, otomatis kecepatannya akan selalu sama, sehingga untuk pernyataan yang kedua ini tidak setuju. Kemudian kita lihat pernyataan yang ketiga. Jika kecepatan air di ujung pipa penstock naik dari 2,14 meter per sekon menjadi 4 meter per sekon, tekanan statisnya turun sekitar 14 kilopascal. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan Bernoulli ini. Dari sini, kalau kita utak-atik rumusnya, P1 dikurangi dengan P2 itu akan sama dengan setengah rho V2 dikurangi dengan V2 pangkat 2 dikurangi dengan V1 pangkat 2. Jadi kalau kita hitung di sini, maka ini akan sama dengan setengah dikali rho itu 1000 dikali V2 nya yaitu 4 ya. Jadi 4 pangkat 2 dikurangi dengan 2,14 pangkat 2. Maka ini akan sama dengan 1/2 dikali dengan 1000 dikali dengan 4 pangkat 2 16 dikurangi dengan 2,14 pangkat 2 4,5796. Maka ini akan sama dengan setengah dikali 1500 dikali dengan 16 dikurangi dengan 4,5796 itu adalah 11,42
Maka ini akan sama dengan 5.710,2 PA, atau kalau kita buat dalam kilo Pascal sama dengan 5,7 kilo Pascal. Jadi pernyataan yang ketiga ini, tidak setuju.